Hai, selamat datang di channel Zen Permana. Di channel ini saya banyak bahas soal diri, relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi. Konflik itu terjadi biasanya akibat adanya perebutan sumber daya. Jadi ada dua atau lebih pihak yang berebut satu sumber daya yang sama. Karena adanya scarce resource, sumber daya yang terbatas. Tapi kalau di rumah tangga, orang berebut apa ya? Bukannya rumah tangga itu isinya dua insan saling mencinta yang bekerja sama dan berkolaborasi membangun rumah tangga dalam rangka asmara. Kok bisa berkonflik ya? Ada apa dengan konflik rumah tangga? Yuk kita bahas di video ini. Simak ya. Mom, buat Mom, konflik rumah tangga itu apa sih? Konflik rumah tangga itu sederhananya sih kalau para istri bilangnya berantem. Sini aja, duduk di sini. Kayak gimana kalau berantem itu? Berantem itu karena ada perbedaan dalam cara, dalam sebuah cara untuk melakukan sesuatu, atau ada perbedaan dalam tujuan. Misalnya gimana? Misalnya dalam hal sepele ya, misalnya membersihkan rumah. Tujuannya beda. Menurut istri, membersihkan rumah itu harus ukurannya seperti ini. Menurut suami, nggak usah sering-sering, yang penting nggak kotor-kotor banget. Atau dalam caranya kalau membersihkan rumah tuh gini loh caranya. Sementara kalau suami punya cara sendiri, ya itu kan bikin berantem juga ya, bikin konflik juga kan dalam hal itu. Jadi bagusnya gimana mengatasi konflik itu, gimana bagusnya? Dalam mengatasi konflik itu harusnya kita sama-sama duduk bareng untuk menyampaikan perbedaan masing-masing, menyampaikan cara suami apa, cara istri apa, dan juga perbedaan tujuan masing-masing supaya sama-sama saling mengetahui perbedaan. Itu dulu sih yang pertama. Nah, habis itu akan menyepakati seperti apa, itu suami istri pasti punya perbedaan masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, dari penjelasan tadi sebetulnya sederhana banget ya penjelasan Momom itu. Momom Sofa tuh bilang gini bahwa bisa jadi suami dan istri itu punya dua cara yang beda. Tapi kedua cara ini berebut supaya jadi pilihan yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang padahal sama. Gitu. Ini ngapain nih tiba-tiba? Ngapain kamu? Nah, selain dua cara yang beda berebut untuk dipilih, untuk mencapai satu tujuan yang sama, bisa jadi caranya kita sama, tapi ternyata punya tujuan yang beda. Jadi di cara ini kita berebut cara ini supaya nyampe ke tujuan yang mana yang beda. Konflik itu nggak selamanya antara dua pihak yang saling berantem, berdebat, atau bertentangan. Bisa jadi dua orang yang saling mencinta, karena beda pilihan cara, beda pilihan apa yang dituju dan cita, bisa jadi juga berkonflik. Dan tadi betul mengatasinya dengan beberapa cara ini. Caranya adalah dengan duduk bersama dan memastikan masing-masing isi kepala, isi pikiran itu tersampaikan dalam kondisi dan posisi yang setara, yang equal status. Jadi jangan sampai yang satu ngerasa lebih baik dari satu yang lain juga ngerasa lebih tinggi dari satu yang lain. Mengemukakan pikiran, perasaan, dan pendapat dalam posisi yang equal, itu yang penting. Jadi bukan cuma mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran masing-masing, tapi mengkomunikasikannya dengan equal status. Jadi status ketika menyampaikan itu setara, sama-sama lagi setara. Kalau posisi suami selalu ngerasa lebih tinggi, nggak akan pernah selesai konfliknya. Kalau istri ngerasa selalu paling benar, nggak akan selesai konfliknya. Maka equal status ketika menyampaikan komunikasi itu paling penting untuk mengatasi konflik. Yang pertama. Nah, setelah yang pertama tadi, sekarang yang kedua. Yang kedua itu pastikan ada resolusi. Resolusi itu kesepakatan yang memang akan jadi solusi. Jadi bukan bersepakat untuk tetap marahan, bersepakat untuk tetap mengamuk satu sama lain, tapi ada kesepakatan untuk kira-kira akan melakukan apa.
ujungnya akan seperti apa? Kesepakatan yang membuat kita memberikan solusi dan menjadi solusi atas permasalahan bersama tadi. Resolusi. Mensolusikan ulang atas permasalahan yang kita berdua alami. Nah, itu penting di rumah tangga ya. Jadi equal status ketika komunikasi yang pertama, yang kedua adalah resolusi. Kalau sepakat tapi sepakatannya nggak berbuah solusi dan masing-masing ingat harus bersepakat. Masing-masing harus mau menjalankan dan ngerti banget bahwa yang diputuskan itu adalah berupa solusi. Gitu. Dan dua cara tadi merupakan anak tangga menuju keharmonisan rumah tangga ya. Jadi cara mengatasi konfliknya dengan cara tadi. Yang pertama, komunikasikan ulang dengan equal status dan setara. Yang kedua, pastikan bersepakat dalam resolusi, adanya solusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Papa Zain di sini pamit. Dan Erika Lehana pamit. Dah. Dadah, assalamualaikum. Nah, apaan yang ada? Itu lampu. Oh iya. Nah, dari penjelasan itu jelas bahwa ternyata konflik itu terjadi karena kita berebut satu cara yang bisa jadi beda atau tujuan yang bisa jadi. Dari penjelasan tadi kita bisa belajar bahwa ada yang diperebutkan ternyata. Bisa jadi dua cara yang beda sedang berebut satu tempat untuk mewujudkan apa ya kata-kata yang pas. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa belajar bahwa suami dan istri bisa jadi punya dua cara yang beda. Tapi kedua cara ini sama-sama ingin menempati satu Dua cara ini sama-sama ingin menjadi pilihan. Oke. Berebut untuk Ya. Halo, kamu lagi apa sih? Baca buku. Baca buku apa? Lucky Luke. Tentang apa? Lucky Luke. Iya, tentang apa Lucky Luke itu? Tidak Lucky. Lucky Luke-nya masih kecil. Oke, thank you. Alkindi sukanya ngapain? Ngomong. Biasanya suka ada orang-orang sih. Ngapain? Ngobrol-ngobrol. Senang ngobrol kamu anaknya. Semanja juga. Main cia itu apa berantem-berantem?